ketika beliau diciptakan oleh Allah. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nur Muhammad. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk, kata Allah. Seandainya bukan engkau Muhammad, seandainya engkau bukan engkau Muhammad. Itu Allah sampai mengulang 3 kali, kemudian mengatakan lama halaktul makhluk. Justru aku tidak akan menciptakan makhluk. Artinya apa? Dari nurun Muhammad segala sesuatu itu diciptakan. Manusia, nurun Muhammad disebut rahasia. Kita akan diciptakan jasad, ruh, jiwa. Jiwa inilah yang disebut rahasia. Rahasia inilah yang disebut dengan nurun Muhammad. Makanya zikir itu ada namanya zikir rahasia. Itu lari ke nurun Muhammad. Kemudian kalau jasad, itulah tubuh kita. Tapi jasad dan rahasia itu juga dari nurnya Muhammad. Jasad ini kenapa dari nur Muhammad? Karena 4 unsur. Yang pertama adalah angin, yang kedua adalah api, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah tanah. Jasad kita itu diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Sifatnya api berdiri, simbolnya adalah huruf alif. Sifatnya angin ruku, simbolnya adalah huruf H. Sedangkan sifatnya tanah adalah sujud, maka simbolnya adalah huruf mim. Sedangkan air adalah duduk, simbolnya huruf dal. Makanya tulisannya A, H, Mim, Dal. Tulisannya Ahmad. Itu juga disebut Nur Muhammad. Nah, makanya ulama kita dulu hanya menjelaskan sesederhana itu. Bahwa jasadmu dari Nur Muhammad karena dilihat dari sifatnya. Sholat juga Pak dari Ahmad itu. Berdiri alif, ruku A, H, sujud Mim, duduk Dal. Tulisannya juga adalah Ahmad. Makanya kalau orang berdiri ruku sujud itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Ketika orang salat, kepala huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Nah, itu yang menyatukan. Sehingga orang dulu itu kalau mempelajari salat bahwa dirimu adalah salat dan juga dirimu adalah Nur Muhammad. Itu yang disebut rahasia. Tapi saya ingin kasih tahu sedikit. Maulid itu Pak tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Kalau orang mengatakan maulid itu haram, maulid itu makruh, maulid itu bidah. Tidak. Maulid itu tidak ada hukumnya. Kenapa? Maulid itu kan waktu kelahiran. Apa hukumnya? Tidak ada. Maulud Nabi yang lahir juga tidak ada hukumnya. Nanti diperingati baru berubah bisa menjadi hukum. Sama dengan gelas. Gelas itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai minum obat itu bisa jadi sunnah. Dipakai minum air sam-sam itu bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika dipakai minum minuman keras, maka itu haram karena fungsinya. Jadi gelas tidak punya hukum, tapi ketika difungsikan dia bisa melahirkan hukum. Pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dipakai menyembelih binatang kurban, maka dia sunnah. Tapi ketika dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka dia haram. Pisau tidak punya hukum, nanti difungsikan baru lahir hukumnya. Maulid dan maulud tidak ada hukumnya. Tapi ketika kita memperingati dengan mendengarkan ceramah bersedekah silaturahmi, maka dia menjadi sunnah. Bukan maulidnya, tapi peringatan itu yang ada di dalamnya menyebabkan dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika dia dilaksanakan untuk berebut makanan, kemudian berkelahi sehingga menginjak-injak makanan, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Ini harus dibedakan dulu. Sudah paham? Ibu? Udah paham? Itu kita mau meneladani akhlak Rasulullah. Bu, saya kasih tahu. Salah satu akhlaknya Rasulullah dari sekian banyak, itu adalah pemalu. Pemalu sekali itu Rasulullah. Matan resiri Nabi tak. Sehingga dia tidak mengambil sesuatu kalau tidak dikasih. Denalai agagai kodeni yaleng. Apalagi yalena malang yalena dene menang. Kalau dia yang mau ngambil sendiri sesuatu, tidak bakalan. Jadi saya mau lihat nanti. Ya, saya mau lihat nanti nih. Rasulullah itu nanti dikasih baru dia ambil. Kalau tidak dikasih dia tidak mau, apalagi dia pergi ambil, apalagi berebut, tidak pernah. Makanya ibu-ibu ini insya Allah meneladani Rasulullah. Tidak ambil telur kalau tidak dikasih. Iya. Tapi saya kasih tahu kenapa orang berebut telur. Di Sidra Pak, di situ telur banyak jadi.
Banyak sekali pemelihara ayam di sana, banyak sampai ribuan. Dan ternyata ketika acara maulid, yang pelihara ayam ribuan telur di rumahnya berebut telur juga kalau maulid. Apalagi yang tidak. Kenapa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah pasti mulia. Kalau bapak ibu bawakan tetangganya telur biasa 2 biji, maka dia pasti marah. Dia bilang, wah ini orang kayak apa, bawa saja telur 2 biji lagi. Tapi kalau dikasih telur maulid, biar 1 biji, pasti dia sangat senang. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah. Makanya Pak Bupati, kalau kepala dinas berebut tidak apa-apa. Ya, itu tanda kecintaan, mencintai. Kenapa? Hajar Aswad, kita mengambil benda dulu. Hajar Aswad itu tidak mulia. Dia adalah batu putih dari surga. Tapi kenapa dia jadi mulia? Karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka sampai hari ini tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad ketika dia tawaf. Iya. Yang kedua, apa kemuliaan Rasulullah? Ketika dia berjalan, awan menutupi kepalanya. Badannya Rasulullah tidak pernah kena sinar matahari langsung. Bukan karena Nabi takut hitam. Nabi merindukan kena sinar matahari. Tapi kenapa awan menutupinya? Karena ketika nurnya Rasulullah tembus dengan nur matahari, maka pasti matahari hancur. Jadi matahari itu dilindungi oleh awan. Bukan karena Nabi tidak mau kena sinarnya, tapi karena matahari akan hancur ketika dia bersentuhan dengan nurnya Rasulullah secara langsung. Itulah kemuliaan Rasulullah. Maka nur Rasulullah ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari situlah ketika kita baca Barasanji, Maulidul Barasanji, pada saat Mahalul Qiyam, apa yang kita baca salawatnya? Bukan Allahumma sholli, tapi kita baca Sallallahu ala Muhammad, karena itu adalah salawat nurnya Rasulullah. Dan kita berdiri. Kenapa berdiri? Karena nur Rasulullah itu bisa berada di mana saja ketika dia disebut. Nah, ini penting karena banyak orang yang menyalahkan ini. Tidak paham. Makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sudah menjelaskan sebenarnya. Cuma sekarang ini mulai hilang. Karena dalam agama ini ada beberapa dimensi ilmu, Pak. Sama dengan di kabupaten. Ada kepala dinas pendidikan, ada budaya. Kan begitu, ada olahraga. Di dalam agama itu ada kajian hikmah, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian tasawuf, ada kajian hukum-hukum agama. Hikmah dengan tasawuf itu berbeda. Fikih juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih tahu. Ilmu yang sekarang mulai hilang adalah ilmu hikmah. Tasawuf sudah mulai diangkat. Tapi ilmu hikmah ini yang susah. Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Apa contohnya? Saya bisa kasih tahu. Ilmu yang lahir dari ilmu. Kita kalau makan Bapak Ibu sekalian, itu dilarang melangkahi makanan. Makanya kalau ada ayam di depan kita, ada ikan di sana, tidak boleh melangkah. Ada orang makan itu kayak eskapator tangannya. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu dijelaskan dalam ilmu hikmah. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, itu bukan dia yang mengurus rezekinya, tapi orang yang akan menguruskan rezekinya untuk ke dirinya. Tidak setengah mati kerja orang itu. Tapi kalau ada orang mengambil makanan yang melangkahi makanannya di depannya, rezekinya tidak akan datang kecuali dia harus mengurusnya. Makanya orang tua dulu pakai istilah pamali. Pamali itu berlaku bukan dalam fikih, tapi berlaku dalam ilmu hikmah. Makanya orang Bugis pakai baki supaya bisa diputar. Nah, itu caranya. Yang kedua, ilmu hikmah juga ini, Bu. Perempuan kalau makan dilarang buka mulutnya kalau mengunyah. Bu, dilarang buka mulutnya kalau mengunyah. Hanya kalau menyuap tetap bisa buka. Tapi kalau mengunyah rapatkan bibir. Hanya rahang yang bergerak. Kalau laki-laki tidak apa-apa, yang penting tidak bunyi. Kenapa perempuan disuruh tutup mulutnya, bibirnya ketika dia makan? Hanya giginya yang digerakkan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah tahu, Bu? Belum? Perempuan kalau bibirnya yang di atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Belum mengerti? Ah, sudah, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti, saya tidak bisa lagi jelaskan itu, Bu.
Itu ilmu hikmah. Makanya orang tua dulu kalau ilmu hikmah dia pakai istilah pamali. Kenapa? Tidak berdosa orang yang melakukan, tapi akan mempengaruhi kehidupan dunianya. Makanya dilarang menyapu kalau malam hari. Kenapa? Karena itu malaikat rahmat bisa keluar dari rumah. Itu larangan semua. Itu masuk ilmu hikmah. Kalau ilmu hukum larangannya haram atau makruh. Jadi makruh itu kebalikan sunnah. Kalau sunnah berarti perintah Nabi. Kalau tidak dilakukan itu berarti makruh. Jangan bid'ah. Sekarang banyak orang kalau bukan sunnah bid'ah. Jadi masalah, banyak orang masuk neraka. Karena kalau bid'ah pasti ujungnya neraka. Kalau makruh tidak berdosa. Makanya mau tidur tidak berwudu makruh. Karena sunnahnya berwudu dulu. Masuk masjid dahulukan kaki kanan. Itu sunnah. Kalau kaki kiri makruh, bukan bid'ah. Kalau makruh dikerjakan rugi, tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, bukan tidak apa-apa. Ada juga guru sekolah itu, sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Muridnya tidak sholat sunat. Ditanya kenapa tidak sholat sunat? Kan bapak bilang tidak apa-apa, kan sunnah ji. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Karena ada pahala tidak diambil. Kalau makruh dikerjakan kita rugi. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Kan begitu. Makanya bapak ibu kalau mandi, mau mandi tidak berwudu, makruh itu. Karena sunnahnya berwudu dulu baru mandi. Sama kalau hari Jumat, kita kadang potong kuku baru pergi mandi. Itu terbalik. Mandi dulu baru wudu sempurna baru potong kuku. Karena siapa yang memotong kukunya dalam keadaan ada wudunya, maka kukunya tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu ulama dari dulu selalu ingatkan. Cuma kadang-kala kita potong kuku dulu baru pergi mandi, terbalik. Kemudian akhlak Rasulullah kita mau ambil. Ini untuk menghadapi pemilihan umum ini Pak. Saya kasih tahu. Di bawah sifat Nabi Ta'ala. Satu saja sifatnya Nabi diambil Pak. Sudah aman negara. Pak polisi tidak ada pekerjaannya. Jaksa tidak ada lagi persoalan dia urus. TNI tidak bisa keluar-keluar Pak. Kenapa? Apa itu? Ajak tasusai pada tak rupa tahu. Jangan membuat susah orang lain. Itu aja. Rasulullah itu adalah Nabi yang tidak pernah memberikan kesusahan kepada umatnya. Kenapa Nabi sholat tarawih cuma 3 malam berturut-turut? Alasannya apa? Bukan karena Nabi malas, tidak. Nabi 3 malam berturut-turut sholat tarawih, setelah itu tidak pergi ke masjid. Ditunggu, Nabi tidak keluar. Kemudian apa kata Nabi? Saya tahu engkau menunggu saya, tapi saya sengaja tidak berangkat. Saya takut kalau ini dianggap wajib, sehingga memberatkan untuk umatku kelak. Coba. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi kalau ada imam, disuruh pendekkan bacaan kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri, panjangkan bacaan. Supaya orang tidak terbebani dengan sholat berjamaah. Itu Rasulullah. Khutbah Jumat, Nabi larang lama. Khutbahnya Nabi paling panjang 7 menit. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa kalau hari Jumat orang suka ngantuk. Ada orang Pak 3 kali mimpi khatibnya belum berhenti. Ini. Makanya saya kasih tahu itu sunnah Rasulullah. Jadi ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Jangan bikin susah orang. Imam, jangan bikin susah makmum. Bacaannya terlalu panjang. Orang sudah capek, belum berhenti. Kemudian, makmum, jangan bikin susah Pak Imam. Aja tasusai mata. Napai telu ayat nak baca, baru 3 ayat dibaca Pak Imam, langsung makmumnya bilang, Ini banyak ini. Yang bikin stres Pak Imam. Begitu juga ustaz. Ustaz jangan bikin susah jamaah. Ceramah terlalu panjang. Orang sudah gantian kakinya naik, belum berhenti. Jamaah juga jangan bikin susah ustaz. Ceramah setengah mati di depan, cerita juga di belakang. Iya, suami jangan bikin susah istri. Selalu disuruh bolak-balik, kerja bolak-balik, semua pekerjaan dia yang kerja, baru tidak dikasih uang belanja. Kasih tahu suami tak, Pak, jangan bikin susah saya. Uang belanja tolong dikasih lah sama saya. Jangan suami semua yang pegang. Ada suami itu Bu, semua uang belanja dia yang pegang. Istrinya mau sedekah tidak dikasih. Kalau ada suami begitu Bu, bacakan surah Yasin.
Istri jangan juga bikin susah suami. Suami sudah kobi-kobi begini tidak diperhatikan. Bu, tidak kikir ji kita kasih suami ta. Tidak ji. Deto tama sekte malengi laki ta. Bu, saya kasih tahu, laki-laki kalau syahwatnya naik, otaknya error. Betul. Makanya kalau dia minta itu nah tidak dikasih, biasa ditanya, mau ke kantor Pak? Kantor. Ah, itu masalah itu. Iya. Laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya error memang, Bu. Makanya kasih cepat supaya normal. Iya. Tapi bapak-bapak, saya kasih tahu, sayangi istri baik-baik, sempurnakan kasih sayang kepada istri, jadikan istrimu sebagai ratu. Kenapa? Karena siapa yang menyayangi istrinya sepenuh hati dengan ikhlas, maka lihat pasti hidupnya berkah. Itu kuncinya. Jangan coba-coba selingkuh. Jangan, Pak. Kenapa? Pasti rusak. Orang hebat itu, Pak, saya tidak lihat laki-lakinya, suaminya. Jika ada menteri, ada pejabat, bukan dia yang saya lihat. Saya mengatakan pasti ada rahasia sama istrinya atau ibunya. Dari situ. Kenapa? Orang hebat itu, Pak Bu, lihat siapa istrinya. Kita mau buktikan, Soeharto orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie, siapa yang tidak kenal? Orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono, 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kapan dia tidak bisa bangkit? Ketika Ibu Ani wafat. Ini yang orang tidak bisa baca. Bahwa wanita yang mendampingi seorang suami itu sangat hebat. Karena doa wanita istri 3 kali lebih cepat diterima dibanding doa suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, perbanyaklah istri supaya banyak yang mendoakan. Ibu-ibu langsung protes.